Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sahabat nurul iman yang saya cintai karena Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita selalu langganan mendapatkan nikmat, tapi kadang-kadang lupa taat dan lupa mengingat-ingat nikmat Allah. Dan itulah watak manusia, makanya kita di sini juga nikmat bersyukurnya juga dengan istighfar. Astagfirullahaladzim wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Banyak nikmat yang tidak kita minta tapi kita rasakan dan kita terima, sambil kita tetap mengingat siapa yang memberi nikmat itu. Kepada sahabat-sahabat kita yang hari ini tidak hadir, mari kita doakan semoga keadaannya baik-baik saja, amin. Amin. Dan kepada kita harapkan selalu rahmat dan ampunan dari Allah atas usaha kasab kita ini berkumpul di sini hanya untuk mencari wajahnya saja, mencari ridhonya, amin. Kita masuk bagian terakhir dari zuriat, terakhir sekali. Jadi hanya beberapa menit ke depan aja kita pelajari sifat-sifat kebijaksanaan hakim yang hendaknya kita harapkan bisa kita miliki sifat-sifat ini yang ada di sebelah sini. Jadi kalau kita menemukan satu masalah pada diri kita sendiri maupun pada orang lain, kita gunakanlah sifat-sifat ini supaya betul-betul kita menegakkan keadilan atas diri kita dan atas orang lain, ya, supaya apapun yang kita hasilkan keputusan ini betul-betul syar'i, betul-betul berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga dengan berakhirnya masalah zuriat ini, terutama di pendidikan keadilan, bapak-bapak berubah sifat menjadi orang yang tawadu, yang bisa menyelesaikan banyak masalah, baik di masalah kita sendiri maupun masalah orang lain, ya. Menyelesaikan masalah itu artinya memberikan solusi yang terbaik. Memberikan solusi sama dengan sedekah ilmu dan sedekah diri kita sendiri. Padahal kita akan disuruh untuk jihadu bi anfusikum wa amwalikum. Kita bersungguh-sungguh dalam agama ini dengan diri kita yang punya ilmu dan dengan harta kita. Ya, semoga Bapak menjadi orang alim, amin. Amin. Sifat-sifat kebijaksanaan hakim itu ada banyak. Di antaranya pertama, tidak berat sebelah. Ya. Maksudnya begini. Hakim itu dilarang memihak. Lebih dilarang lagi memihak pada diri sendiri. Tidak boleh. Jadi kalau udah memihak diri sendiri berarti betul-betul udah berat sebelah. Jadi ada persoalan datang pada kita lihat tidak berat sebelah. Kalau yang datang itu ada dua orang berperkara, satunya keluarga kita, satunya bukan keluarga kita gitu. Wah, ini rumit. Mesti walaupun keluarga kita itu salah, akan kita benarkan demi supaya melindungi kehormatan keluarga kita itu. Nah, ini dilarang dalam Islam. Jadi Islam itu tidak menganjurkan kita untuk berat sebelah. Dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Ya kan? Menjadi saksi karena Allah. Jadi Allah menekankan bahwa kita ini hakim, tapi sekaligus saksi. Di hari kiamat kita akan ditanya nanti, kamu memutuskan sesuatu itu waktu itu bagaimana?
itu artinya kamu menyaksikan sendiri kan apa yang kamu putuskan. Jadi selain kita hakim, jabatan kita saksi juga sebetulnya. Karena Allah. Jadi ayat ini mengatakan, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar, menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah. Lihat. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Walaupun yang berperkara itu dirimu sendiri, bapakmu atau ibumu atau saudara-saudaramu, nggak boleh berat sebelah. Lihat An-Nisa ayat 135. An-Nisa 135. 135 Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil alil walidaini wal aqrabin. Sampai situ dulu. Hai orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kaum kerabatmu. Ya. In yakunu ghaniyan, jika dia kaya, au fakiran ya, atau dia miskin, maka Allah yang tahu kemaslahatannya. Jangan kamu ikuti hawa nafsu karena yang menyimpan dari kebenaran, dan jangan muter-muter balikin kata-kata atau enggan menjadi saksi karena ada bapak kita di situ. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi inilah ajaran untuk tidak berat sebelah, anti nepotisme. Nah, ini terjadi di zaman Rasulullah. Itu ada seorang wanita mencuri. Seorang wanita mencuri dari Bani Maksumiyah. Ini keturunan bangsawan nih. Lalu orang bingung, maksud dia dipotong tangannya. Maka orang bertanya-tanya, siapa yang bisa menghubungi Rasulullah untuk masalah ini? Maka dipilihlah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah anak dari Zaid bin Harisah, yang dulu disebut Zaid bin Muhammad, karena anak angkat Rasulullah yang paling Rasulullah sayang. Usamah ini apalagi disayang. Usamah, kamu bilang sama Rasulullah supaya Rasulullah memberikan keringanan pada perempuan ini. Datanglah Usamah ke Rasulullah. Ya Rasul, ini ada perempuan mencuri, tapi dia dari golongan bangsawan. Lalu Rasulullah marah. Apakah kamu mau menawar kepadaku tentang hudud Allah? Apakah kamu mau menawar kepada aku tentang hukum Allah ini? Jadi marah dia. Inilah penyakit kita sekarang, katanya. Seandainya ada orang kaya mencuri, maka tarkuhu, kau biarkan dia. Tapi kalau ada orang miskin yang mencuri, kau tegakkan hukum. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya sendiri. Ini hadis yang terkenal. Jelas. Jadi berperkara itu mesti nggak boleh nepotisme, nggak boleh beras sebelah. Lo sekarang minta gue supaya karena dia bangsawan, maka ya udah Rasulullah ringankanlah, jangan dipotong tangannya gitu. Yang datang tuh cucu kesayangan Rasulullah, cucu angkat gitu. Tetap Rasulullah, Anda mesti qawwamina bil qisti, menegakkan keadilan walaupun yang datang itu orang kesayanganmu. Rasulullah marah. Nah, ini contohnya. Jadi nggak boleh berat sebelah, jangan terpengaruh. Aduh, sama dengan orang zaman sekarang, anaknya kan ketahuan narkoba, maka dia berusaha untuk telepon Kapolsek. Udah apa be sekarang be? Anak saya biar keluar dah, maafin gitu. Betul? Sama ini sebetulnya posisinya berarti. Berarti orang tua itu tidak bisa bersaksi dengan adil. Anak salah ya salah. Gitu loh. Diemin proses hukum. Diemin proses hukum. Gak boleh nyogok yang misalnya. Arros. Kebanyakan Iya. dia orang Islam ngerti agama. Gak tega. Iya. Iya, nggak usah masalah narkoba Pak Basuki. Masalah pelanggaran lalu lintas juga begitu kan. Kita ini tahu bahwa menyogok itu suap itu haram.
Polisinya kita bilang damai pak, kasih cepet. Nggak jadi SIM kita di itu. Nama itu indah. Ar-Rosi wal murtasi finnar. Kata hadis Abu Daud, penyogok dan yang disogok sama-sama neraka. Dalam hadis Baihaqi, Ar-Rosi wal murtasi war-ro'isha finnar. Penyogok dan yang disogok dan perantara sogok semua masuk neraka tiga-tiga. Emang kita tahu, kita nggak terima anak kita salah, padahal faktanya salah. Jadi agama tuh pahitnya di sini. Agama tuh pahitnya di sini. Kulil haq walau kana murad tuh di sini pahitnya. Besok nih saya di Anas mau nerangin masalah sabar. Kalau Bapak bisa hadir. Pahit. Ya. Kita lihat marahnya Rasulullah. Hadis nomor 1 ya. Dari 1 ya. Dari Aisyah dia berkata, sesungguhnya orang-orang Quraisy memiliki perhatian besar terhadap seorang wanita Bani Makhzumiyah yang telah mencuri. Mereka berkata, siapa yang akan berbicara mengenai hal ini pada Rasulullah? Sebagian orang berkata, siapa lagi yang berani selain Usamah bin Zaid, sosok yang dicintai Rasulullah. Lalu Usamah membicarakannya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda. Apa sabda beliau ini? Marah kan beliau nih? Ya, kita lihat. Allah sama maqala Rasulullah SAW, atashfa'u fi haddi min hududillah. Apakah engkau berkehendak memintaku memberikan pengampunan dalam hal hukum Allah? Lalu beliau berdiri sambil berpidato. Beliau bersabda, ini kalau perlu dihafalkan oleh Bapak nih. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza sarraqa fihim syarrifu taraku. Wahai sekalian manusia, sungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa, celaka. Karena apabila orang yang terhormat di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Ya kan? Tarakuhu. Wa idza sarraqa bihimud dha'ifu, apabila yang mencuri itu orang yang lemah, aqamu alaihil had, maka dilaksanakanlah hukum had. Ya kan begitu ya. Terus waimullah, demi Allah, lau anda Fatimata bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadah. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan motong tangannya. Artinya Rasulullah bilang, saya mau melaksanakan keputusan secara adil, walaupun yang salah itu anak saya. Gimana San? Pendapat ente? Anak perempuan berbuat salah dan harus menerima hukuman gitu. Kan kita sebagai bapak juga ada pahit ya. Iya dong. Tuh anak perempuan saya nih. Tapi inilah agama. Jelas ya. Jadi nggak boleh kita berat sebelah. Ya hukum gitu. Siapapun objeknya gitu. Memang Pak, belum tentu juga ini bisa saya laksanakan gitu ya. Tapi makanya kita berdoa semoga anak kita selalu berada di jalan yang lurus gitu loh. Supaya anak-anak, orang tua ini kita nggak ada yang bisa melakukan kemaksiatan pada Allah dan harus dihukum. Udah ya, sampai sini nggak ada pertanyaan dong, mulus-mulus saja ya. Nomor 2 apa tuh? Objektif ya. Sifat kebiasaan hakim yang kedua objektif. Objektifnya begini, dia memutuskan kalau udah cukup perlengkapan untuk memutuskan.
Nah, biasanya perkara-perkara yang antara dua pihak itu umumnya harus ada perlengkapan buat memutuskan, yaitu satu bukti, dua saksi, tiga pengakuan, keempat baru keyakinan hakim. Ya, jadi kalau ada kelengkapan ini, maka silakan memutuskan. Itu objektif. Tapi jangan nggak ada saksi, nggak ada bukti, nggak ada pengakuan, terus yakin aja dia salah gitu. Maka kita disebut tidak objektif. Pasti ada subjektifnya. Ya, jadi hakim itu harus menjadikan dirinya itu penyelidik dan penyidik gitu. Ini ada saksinya nggak, ada buktinya nggak. Kalau saksi nggak ada, bukti ada nggak? Kalau bukti nggak ada juga, dia ngaku nggak? Kalau dia nggak ngaku juga, ya udah, berarti dia nggak bisa mengadili orang ini. Ya, Bapak dapat laporan, Pak, di sana ada pembunuhan. Kamu dengar dari siapa? Saya saksi sendiri. Saksi. Yuk sekarang kita cari bukti. Ke TKP, adakah senjatanya, adakah korbannya, ada apanya gitu. Dari situ lalu diadili orang itu. Nah, orang itu diadili, kalau udah ada saksi sama bukti dan dia udah ngaku juga, maka dicari motifnya buat memutuskan. Jangan-jangan dia membela diri, ya kan? Berarti dia nggak sepenuhnya membunuh. Nggak disebut dengan pembunuh muta'amidan, membunuh dengan sengaja, tapi dia membela diri. Oleh sebab itu hukumannya tidak sama dengan hukuman kalau dia membunuh dengan sengaja, kan begitu. Nah, itu namanya keyakinan hakim. Ada kisah mengenai sahabat yang begini nih, namanya sahabatnya Nu'man bin Bashir. Dia itu diaduin sama orang-orang kalau ada sekelompok orang tukang jahit, tukang tenun, itu mencuri barang-barang orang lain gitu. Ya dia tahan orang itu, tukang jahit itu dia tahan semua. Tapi 3 hari kemudian dia lepas. Orang bingung, kenapa dilepas? Nu'man mau ngomong begini, saya nggak ada bukti. Kalau kamu bisa datengin bukti, ya dia ngomong sama orang yang ngadu nih, datengin bukti, maka mereka saya pukul, mereka saya hukum. Tapi kalau nggak ada bukti, kamu nggak bisa datengin bukti gitu, kamu yang saya pukul. Orang-orang pada heran, kok begini Nu'man cara mengadili? Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kata Nu'man begitu. Jadi pertama, objektif itu harus ada bahan untuk memutuskan, tapi bahannya yang syar'i, yang berkaitan dengan peristiwa itu. Ya bukti, ya saksi, ya pengakuan, dan keyakinan. Hadis nomor 4. Telah menceritakan pada kami Ashar bin Abdullah Al-Harazi, dia berkata, barang-barang milik kaum Kala'in dicuri. Lalu mereka meyakini bahwa pelakunya adalah para tukang tenun. Mereka kemudian mendatangi Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat Nabi SAW. Nu'man pun menahan para tukang tenun tersebut selama beberapa hari. Namun kemudian melepaskan mereka dari tahanan. Orang-orang dari Kala'in itu lalu mendatangi Nu'man dan berkata, kenapa engkau bebaskan mereka tanpa engkau beri pukulan atau hukuman? Nu'man menjawab, Masyitum, itu terserah kalian mau ngomong apa, ya. Jika kalian ingin dan kalau benar barang itu ada terbukti, maka aku akan pukul mereka. Namun jika tidak, maka aku akan memukul punggung kalian sebagaimana aku menghukum mereka. Orang-orang itu berkata, beginikah cara kamu mengadili? Nu'man menjawab, haza hukmullahi wa hukmur rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nu'man gak menemui sampai saat itu bahan untuk menghukum mereka. Gak ada bukti, mereka gak ngaku, gak ada saksi. Jadi jangan nuduh-nuduh loh, gitu loh maksudnya. Ditahan, diinterogasi, gak ada ditemukan bukti berkait, lepas. Namanya objektif. Tapi kalau sekarang koruptor dilepas Pak, karena ada permainan di belakangnya. Grup mulia siapa namanya? Joko Chandra. Berapa triliun itu Pak diembat. Dilepas murni, bebas murni, nggak bersalah. Joko Chandra.
Malah yang bersalah jaksa yang kali sama dia, cewek, siapa namanya, Pingkan kan? Siapa? Jasa Pingkan ya? Orang Manado itu. Malah dia yang di penjara. Pakai jilbab lagi sekarang. Ya. Kemudian objektif yang kedua adalah jangan berdasarkan suka atau nggak suka, like or dislike itu. Kalau kita nggak suka sama perkaranya atau nggak suka sama objek yang ininya, yang berperkara gitu, maka kita akan timbul nggak objektif, tapi subjektif. Lihat surat Al-Maidah ayat 8. Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, ya, i'dilu huwa aqrabu lit taqwa, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Wattaqullaha, dan bertakwalah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Khabir bukan sama dengan ya'lam. Khabirun itu Allah mengetahui isi hatimu. Kok kamu bisa begitu, bisa nggak adil? Karena kamu benci sama salah satunya ya. Kamu senang sama salah satunya gitu. Jadi kamu menangkan yang kamu senang, padahal dia salah misalnya gitu. Nah, nggak boleh begitu. Jadi ini ada kaidah fikih, hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah. Marah itu nggak objektif, Pak. Bukan marah terhadap yang berperkara, marah terhadap sesuatu gitu loh. Saya kasih contoh lah. Ini ada seseorang hakim yang berperkara itu FPI dan orang dari sekuler, dari PDIP gitu. Hakim ini orang negara gitu. Mesti dia akan lebih condong membela yang PDIP. Yang FPI akan distigma sama dia gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi orang harus objektif. Menegakkan keadilan itu, ini perkaranya, ini dalilnya, keputusannya begini gitu loh. Nggak boleh dasar kebencian atau kesukaan kita kemudian jadi goyah tuh. Ya paham Pak? Begitu pula masalah-masalah keluarga, masalah apa. Jadi gini loh, seorang yang dijatuhi hak untuk memutuskan perkara, dia harus bebas nilai. Nilai-nilai cinta, nilai-nilai benci terhadap orang lain itu nggak boleh ada, harus bebas nilai gitu. Baru dia bisa objektif. Kalau dia nggak bebas nilai, insya Allah kagak akan objektif. Pasti orang lihatnya ini gini lah, dia seneng sama dia gitu. Oh, dia benci sama ini gitu. Ya. Lihat hadis nomor 6. Dari Abdul Malik bin Umair, dia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Abu Barkah berkata, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yaqdiyanna hakamun bainasnaini wa huwa ghadban. Seorang hakim dilarang memutuskan antara dua orang seorang hakim dilarang memutuskan perkara antara dua orang sedangkan dia dalam keadaan marah. Marah itu bikin orang yang objektif, Pak. Ya. Jadi gini, kalau perkaranya perkara biasa, bukan di sidang, perkara anak antara orang tua dan anak, maka kita kan mutusin nih. Padahal kita tahu kita salah sebenarnya. Kita mutusin. Kita jangan ngedepankan kebencian dulu pada anak itu. Khuzil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf, baru suruhlah orang mengerjakan ma'ruf. Maksudnya begini, anak ini kita maafin dulu, baru kita bilangin, ini keputusannya begini. Kalau belum kita maafin, artinya keras, Pak. Orang yang punya salah sama kita,
belum kita maafin, artinya keras. Kita ngomong apa aja mental, Pak. Sama dengan Bapak nyangkul tembok tuh. Jedor, balik lagi ke kita. Tapi kalau kita datang dengan permaafan dulu pada dia, nggak usah kita bilang, saya udah maafin kamu, nggak usah. Ya Allah, saya bebas nilai. Saya nggak benci. Saya nggak ingat lagi anak ini buat apa sama saya. Kita bilangin, oh insya Allah Allah buka hatinya jadi lembut. Bisa nerima nasihat kita. Itu yang namanya objektif. Jadi ini agak susah ya? Agak susah kan? Karena ego. Karena ego kita membuat kita itu menjadi merasa benar, dihiasi dengan ini. Sebaliknya begitu. Orang salah, tapi karena kita suka sama orang itu, kita di pihak dia jadinya. Kita nggak berani memutuskan dia salah. Contoh, ada orang, kita naik angkot rame-rame, supir angkotnya salah, nyusul sembarangan, terus digebukin orang gitu. Kita nih yang seangkot sama dia, pasti bela supir itu. Jangan kejem loh, jangan kejem loh. Kenapa? Karena kita punya kepentingan. Seolah-olah ada kebersamaan dengan supir itu, walaupun kita tahu dia salah. Paham nggak? Ini agak sulit ya mencernanya ya. Tapi nggak boleh mutusin sesuatu berdasarkan love, like, dislike, nggak boleh. Harus berdasarkan dalil. Karena beban kodok atau hakim itu ada di tangan kita. Ya udah, kamu sih lain kali jangan begitu. Gitu aja kalau untuk yang kita sukain. Kalau yang kita sukain, Bapak benar. Betul Pak Bapak. Singkirin dulu tuh, benci sama dia, singkirin dulu. Baru Bapak disebut dengan penegak keadilan. Ya nggak benar? Hah? Enggak. Jadi hakim itu adalah orang yang kuat. Orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Ada hakim yang marahnya itu timbul ketika si terdakwa atau si yang berperkara itu malah melecehkan hakim. Banyak kan di Indonesia nih, di Lampung pernah ada kasus hakimnya itu sebenarnya udah bener, tapi si terdakwa emosi, sendalnya terdakwa itu dilempar ke hakim, marah hakimnya. Wah gimana sih kamu? Saya udah bener-bener ngomong kamu gitu. Akhirnya terjadilah ketidakobjektifan atas peristiwa itu. Jadi hakim juga harus ketika sidang menguasai diri, jangan sampai marah. Itu hakim yang kuat. Ya kan? Saya diceritain sama Pak Haji Tarjo ini. Katanya Haji Tarjo kenal dengan hakimnya Jessica. Pak Siregar siapa itu? Dulu dia di MA tuh hakimnya Jessica itu. Dulu tinggal di sini, terus pindah gitu. Hakimnya Jessica diputuskan 20 tahun, itu nggak ada bukti loh. Nggak ada bukti jelas gitu. Yang ada adalah barang bukti, tapi dia tidak di persidangan nggak bisa membuktikan bahwa Jessica pembunuh si Mirna kan, yang ngeracunin kopi Vietnam itu. Akhirnya apa? Si hakim itu bilang, saya memutuskan Jessica 20 tahun itu berdasarkan keyakinan saya. Bukti-bukti, saksi ahli segala macam saya abaikan semua, keyakinan saya aja. Orang langsung curiga, dia ada kong-kali-kong dengan keluarganya Mirna yang orang kaya tuh. Wah ini susah. Walaupun si itu hakim udah bilang, saya nggak benci sama dua perkara ini, sama dua pihak ini gitu. Tapi tetap manusia itu selalu akan digoda begitu. Udahlah itu kan, ya macam sekarang kita, Dede suka sama Iskandar, sahabatan. Tapi agak kurang suka sama Pak Sugeng gitu. Dua ini berperkara gitu, kan sulit, Dek. Sulit, padahal yang benar Pak Sugeng misalnya. Sulit. Ya. Hadis nomor 2. Dari Abu Hurairah dan Nabi SAW, beliau bersabda, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam perkelahian. Namun orang yang kuat itu adalah allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang dapat menguasai dirinya saat marah. Oke, sudah jelas ya. Ini pegang betul nih.
Jadi kalau ada peristiwa yang membuat kita tersinggung, kita harus bisa menguasai diri supaya kita objektif. Marah boleh pada tempatnya, asal jangan ngamuk. Rasulullah tuh pernah diaduin begini, ya Rasul, saya tuh suka nggak senang sholat subuh sama si itu kalau jadi imam, karena dia melama-lamakan bacaannya, memperpanjang bacaannya. Coba lihat baik-baik. Rasulullah mengajarkan tanda-tanda orang berilmu adalah dia kalau ceramah tuh singkat, kalau sholat tuh panjang. Kalau ceramah singkat aja, setengah jam, 1 jam, nggak usah. Apa diprotes sama Bang Ahmad? Cepetan dong lo, kalau mau kenalan, jangan ceramahnya lama-lama. Jangan lama-lama kalau ceramah. Tapi kalau sholat dipanjangin. Itu ajaran Rasulullah. Ada yang ngadu begini. Ya Rasul, saya kalau sholat subuh sama dia imamnya, saya segen karena lama. Harusnya tersinggung nggak Rasulullah? Rasulullah harusnya tersinggung. Tapi justru Rasulullah balik manggil orang yang jadi imam itu, marah pada orang itu. Tapi menguasai diri ketika marah. Kamu membuat fitnah ya? Kamu kalau sholat jadi imam, perpendek bacaannya. Karena di antara makmummu itu ada orang tua, orang yang lemah, orang yang punya hajat, anak-anak kecil. Perpendek. Bagaimana nih keputusan bisa timbul begini? Ya, jadi kita mesti objektif. Susah. Lihat hadis nomor 7. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh saya sangat memperlambat-lambatkan diri dari sholat subuh, karena si fulan yang menjadi imam, dia selalu memanjangkan bacaan sholatnya jika bersalat bersama kami. Rasulullah menghampiri fulan, ya, dan belum pernah kulihat Nabi SAW sedemikian marahnya saat beliau pada suatu hari menasihatinya. Beliau bersabda, wahai manusia, di antara kalian ada yang menjadikan orang lain menjauhkan diri. Siapa di antara kalian mengimami orang-orang, lakukanlah secara ringkas. Sebab di sana ada orang-orang tua, orang lemah, dan orang yang punya keperluan. Kita lihat, Rasulullah sendiri mengatakan sholatlah yang panjang. Yang panjang. Karena afdhalus sholat tulul kunut. Sebaik-baik sholat adalah yang panjang berdirinya. Maksudnya apa? Ketika dia membaca surat setelah Fatihah, kalau bisa hafalan Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, di sini udah ada yang begitu kan? Udah ada yang begitu. Bohong lo. Mana mungkin. Al-Baqarah sampai ayat 10 aja langsung apaan tuh tadi ya? Tapi ketika ada kasus ini, apa yang Rasul lakukan? Beliau marah. Kenapa? Satu, sebabnya ini. Karena ini sholat subuh. Secara objektif kita lihat dong, ini sholat subuh. Kalau dia panjang-panjangin matahari timbul ntar. Kedua nih yang penting ya. Karena Rasulullah itu tidak langsung marah pada imamnya itu. Tapi dia berkata, wahai manusia, di antara kalian ada. Paham? Jadi sebetulnya bukan marah. Show aja. Bluffing. Jadi misalnya Pak Tom ketahuan jadi imam, bacaannya Ali Imran sama Anisa Al-Maidah, iya kan Pak Tom? Nggak mungkin kan? misalnya. Lalu orang ngadu pada saya, ya saya masa marah, orang itu Rasulullah yang ngajarin. Nah makanya ketika Pak Tom datang lagi, saya bilang, kalian nih, di antara kalian ada yang jadi imam panjang-panjang, katanya. Jangan begitu dong, orangnya terganggu. Biar Pak Tom ngerasa sendiri, paham? Nggak langsung. Itulah cara hakim yang bijaksana untuk menegur dengan marah. Marahnya terkontrol dan tidak langsung pada orangnya. Paham ya? Enak ini begitu. Ya. Tapi nggak ada di antara kita yang punya kasus kayak gitu kan? Ustadz, anak saya kalau sholat Ustadz, ya Allah jadi imam itu. Ya 3 juz Ustadz. Juz apel, alpukat, nggak mungkin kan? Dan zaman dulu ributnya orang tuh begitu Pak. Karena ada imam yang hafal Quran malah dikomplain. Di kita nggak ada imam yang hafal Quran jadi nggak ada komplain. Ya, dah. Terus yang nomor 3 apa?
Ya, maksudnya gini, kalau kita mau cerita sesuatu pada orang, kasih fatwa, kasih nasihat, itu nasihat yang kita kasih itu sudah juga bisa kita tekadkan, bisa kita lakukan sendiri. Jadi keputusan kita berlaku buat kita sendiri. Jangan orang lain dikasih nasihat begini, kitanya nggak jalanin. Ustaz, saya ini hidup nih kok, ya apa kurang bergairah gitu. Ya tahajud yang banyak. Kitanya nggak pernah tahajud, nggak boleh gitu. Keputusan kita harus juga udah pernah kita laksanakan atau akan kita laksanakan kalau kita mengalami hal yang sama. Paham nih? Nah itulah bebannya mubalik. Mubalik harus ngomong sesuatu yang dia udah lakukan atau yang dia akan lakukan kalau dia jatuh pada kasus itu. Nggak boleh mubalik itu seperti orang munafik gitu loh. Anda mungkin kurang sholat duha, dia sendiri duha selama hidupnya nggak pernah duha, tapi nasihat orang duha, maka itu termasuk orang-orang yang tidak konsisten. Hati-hati kalau membawakan materi sesuatu. Ini saya udah selesai tuh ya materi buat bulan Ramadan tuh ya. Tolong nanti saya bagikan. Jadi sesuatu itu kita yakini dulu dan kita memang yakin dan menjalankan, baru kita sampaikan pada orang lain. Agak berat ya. Ini kan nah, bukalah surat As-Saff, surat 61 ayat 2 dan 3. Itu patokannya itu. Apa kata As-Saff? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Dampaknya apa kalau kita begitu? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hal itu sangat dibenci oleh Allah jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi hakim yang bijaksana adalah dia mengatakan, memutuskan sesuatu dengan tekad, kalau nanti saya mengalami hal yang sama kasus ini, saya akan pakai keputusan saya ini untuk diri saya sendiri. Itu loh. Jangan orang lain kasih nasihat yang baik, dia sendiri nggak pernah melaksanakannya. Nah, ini ada contoh yang menarik dari Al-Quran. Kisah Nabi Daud. Ya, Nabi Daud itu ditegur oleh Allah karena pernah memberi sesuatu keputusan yang dia sendiri tidak bisa melaksanakannya. Tapi Allah menegurnya ini dengan memberitahu pada kita di ayat ini. Memberitahunya Nabi Daud itu orang yang amat taat. Orang yang amat taat, orang yang amanat segala macam, sampai ditutup juga dengan perkataan oleh Allah bahwa kamu itu adalah nabi yang saya jadikan pemimpin yang hebat gitu. Di tengah-tengahnya ada kasusnya nih. Ya, kita baca ya. Contoh kasusnya ya, surat Shad. Surat ke-38. Ayatnya 17. Ya. Kita lihat. Ini Allah pertama-tama memberitahu pada kita sosok Nabi Daud. Ya. Bersabarlah ala ma yaquluna wazkur abdana Dawuda. Ya. Bersabarlah atas segala yang mereka katakan dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, ya, al-aidi. Innahu awwab, sungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Oke? Di dalam ayat ini Allah menyebut Daud adalah hamba yang punya kekuatan, punya power ya. Dan dia amat taat. Ini menurut Bapak ini pujian bukan? Pujian pada Daud. Dan pujian dari siapa? Dari Allah. Berarti nggak main-main kan? Masa Allah bohong? Jadi Daud itu adalah kuat dan amat taat. Oke, sekarang ke selanjutnya, ke 18. Sungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud di waktu petang dan pagi. Jadi Allah juga kasih keistimewaan kalau Daud berzikir kepada Allah, bertasbih, gunung ikut. Subhanallah kata Daud ini, maka gunung meletus dor. Allahu Akbar dor gitu. Berzikirnya bersama gunung, Pak. Zikir berjamaah. Gunung seluruh dunia.
Bismillahirrahmanirrahim. Dor gitu. Saking kuatnya dan hebatnya Daud itu. Terus, dan kami tuduhkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing amat taat kepada Allah. Di burung-burung itu juga termasuk anak buahnya Daud. Lihat lagi. Dan kami kuatkan kerajaannya. Lihat lagi. Wa atainahul hikmata wa fadlal khitab. Dan kami berikan kepadanya hikmah. Bayangkan ya. Dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Jadi kurang apa Daud ini? Nabi dikasih power, dikasih anak buah yang hebat, ya, dikasih hikmah. Lihat terusnya. Di ayat 21 ya. Hal ataka nabaul khasmi istasawwarul mihrab. Dan apakah sampai kepadamu berita orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Nah, ini Allah mau ceritain setelah Allah memamerkan Daud sebagai hamba yang kuat. Allah tanya sama kita, kamu udah dengar belum berita mengenai dua orang yang manjat pagar ke mihrabnya Daud? Nabi Daud tuh kalau lagi tahajud, lagi zikir itu di atas mihrab, semacam kayak menara masjid. Terus atasnya gede gitu, di situ. Dua orang manjat ke situ. Ngapain dia manjat? Lihat. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Lalu mereka berkata, La takhaf. Jangan kamu merasa takut. Kami dua orang yang berperkara. Salah seorang dari kami berbuat zalim pada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi ada orang datang daftarin perkara mereka. Saya dan Dede ini datang ke sana. Saya berperkara sama Dede. Salah seorang dari kami berbuat zalim. Tolong kasih keputusan. Tapi cara masuknya nyolong-nyolong lewat pagar. Nah, lihat nih. Perkaranya lihat. Sesungguhnya saudaraku ini punya 99 ekor kambing betina. Yang ngomong nih bilang, saudaraku ini punya 99 ekor kambing betina. Dan aku punya seekor saja, jantan. Mestinya begitu ya, mestinya ya. Maka dia berkata, yang punya 99 ini, serahkan kambingmu sekalian ke saya. Ini gak mau, didebat lagi. Serahkan saja, saya 99 biar genap jadi 100. Itu kan. Nah gimana tuh Daud ngadepin kasus saya begini? Saya disalimin kan. Daud menjawab, sesungguhnya orang itu yang minta kambing sama kamu telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat ini, sebagian mereka berbuat zalim pada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Titik. Jadi keputusan Nabi Daud, ya udah, kamu udah ngadu begitu, berarti orang ini saudaramu tuh zalim pada kamu. Karena rata-rata orang yang berserikat kayak gini selalu zalim, ada yang zalim gitu. Lalu Allah mengatakan, dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka dia minta ampun pada Tuhannya, lalu menyukur sujud dan bertaubat. Ini Bapak baca tafsir. Kenapa kok Daud tiba-tiba sadar? Ternyata ceritanya begini Pak. Nabi Daud itu punya istri 99. Lalu dia melihat ada istri dari panglima perangnya, cantik. Dia pengen memiliki istri ini, ditambah kepada dia untuk jadi 100. Maka dia utus tuh panglima perang ke medan perang supaya mati, supaya istrinya bisa jadi diperistri lagi. Bener, mati itu panglima perang, istrinya diperistri. Sama nggak dengan yang soal kambing tadi kira-kira? Zolim nggak dia? Allah peringatkan melalui kasus kambing. Daud, kamu itu udah punya istri 99, tapi matamu, kamu hebat, kamu saya jadiin makhluk hebat, tapi matamu kok nggak tahan melihat istri panglima perangmu digenepin jadi 100. Saya tegur kamu lewat orang kambing ini tadi. Orang ini punya 99 kambing, diminta lagi 1. Lalu dia menyungkur sujud, minta ampun sama Allah. Jadi waktu putusin dia sadar baru, orang ini zalim sama kamu, kambingnya udah banyak, minta lagi. Dia baru ingat,
Iya, gue punya istri 99. Kenapa gue minta lagi satu? Paham? Ketika itu Daud yang dikatakan hebat oleh Allah mengaku bahwa dia tidak bisa melaksanakan sendiri apa keputusannya terhadap orang kambing itu. Dia sendiri udah berbuat salah. Paham? Padahal sah aja zaman dulu poligami sampai 1000. Nabi Sulaiman 1000 istrinya. Anaknya Daud 1000. Bapak jangan mikir, Pak. Cukup dihayatin aja di 1000 tuh bilang. Apa? Bujang kalau mikir. Lewat aja. Nyamat jam 9 dulu. Ya, paham nggak? Jadi Nabi Daud itu adalah kasus yang bagus untuk bahwa kita ini kalau mutusin sesuatu harus berlaku buat kita sendiri. Jangan orang lain kita suruh begini, kitanya, oh kalau gue nemuin kasus gitu mah gue lari, nggak boleh, jangan gitu. Ya, terus lihat di ayat 25-nya. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia punya kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Walaupun udah berbuat salah seperti itu, tetap Allah menyanjungnya. Kami ampuni, dia dekat pada kami. Ya, terus lihat lagi yang terakhir, yang di 26-nya. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi dikasih nasihat supaya Daud tetap pada statusnya sebagai nabi yang perlu dicontoh. Tapi ketika ada kasus ini, dia baru sadar bahwa kasus ini adalah sindiran terhadap apa yang telah dilakukannya. Memang cantik itu. Di Bapak bisa lihat di tafsir Ilmu Katsir juga ada kisah ini dari hadis Israiliyat, bahwa Nabi Daud punya 99 istri, tapi kok diceritakan kasusnya dia disuruh jadi hakim bagi orang-orang yang berperkara 99 kambing plus 1. Makanya dia sadar begitu. Dah, sampai sini jelas ya, Pak? Terakhir nih. Apa ada pertanyaan dulu? Apa ada komentar dulu? Sampai bab itu, sampai bab nomor 3. Sebelum saya ke nomor 4. Bapak ada komentar? Saya hanya memetik surat 61 ayat 2 tadi katanya. Kami katakan jangan engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Allah sangat membuka. Saya rasa ini kita harus hati-hati dalam jebakan ayat ini. Karena ini bisa melimitasi buat kita untuk berdakwah. Iya. Ya. Karena berdakwah sifatnya adalah menghimbau, bukan mengaku bahwa kita tidak melakukan itu. Iya, iya. Di sini nih, jadi orang merasa limited untuk menyatakan sesuatu. Jadi kalau saya lihat beberapa riwayat dalam ayat ini adalah dia berkata sesuatu dia melakukan, dia berkata sesuatu dia berjanji akan melakukan, bukan menghimbau ke sini. Jadi kalau dakwah oke aja ya. Ini adalah hal yang baik. Tapi mungkin kita belum melakukan. Gimana Pak? Ya begini, kan kita juga nggak mungkin mengatakan bahwa Allah melimitasi kita kan. Bahwa Allah melimitasi kita dalam dakwah. Kan ayat ini Ya, bisa-bisa kita persepsi kan itu sebagai limitation. Iya, makanya persepsi dari orang yang mau dakwah kan. Tapi sesungguhnya begini, kita ini harus jadi orang yang, kalau bahasa Jawa nih Pak ya, ini saya kasih bahasa Jawa ya, kasih ada falsafah Jawa yang indah nih. Sabdo pendit ratu tan kena mau wali-wali. Omongan orang laki itu nggak boleh mencela-mencela. Kalau dia bilang ini nggak boleh lo lihat, ini haram, maka dia harus berlaku juga untuk dirinya sendiri gitu. Lu jangan sering lihat porno. Iya, dia juga harus menerapkan itu pada dirinya sendiri. Itu aja sebetulnya. Di warning Allah, kamu jangan jadi orang munafik. Kamu bilang A kepada si ini, kepada si B, bilang A kepada si orang lain, tapi kamu bilang di kasus yang sama kamu bilang B. Itu. Dalam dakwah kan kita menggunakan firman-Nya Allah. Betul. Belum tentu kita mampu melakukan. Kalau gimana kita mensiarkan firman Allah? Bukan soal mampu, tapi kita yakini
Yakin. Ya, iya Di dong. sini kan kalau kita bilang tajamah, jangan kau berkata kalau kau tidak melakukannya. Iya. Ini bisa memagari untuk berkata-kata atau berdakwah. Iya, persepsi Bapak Ya. itu. Banyak kan yang begini. Sehingga sama dai itu, gua tahu siapa dia. Iya. Jadi nggak respect jadinya gitu loh kan. Tapi kalau Bapak mengikuti perintah Allah seperti ini, kira-kira manfaatnya bagaimana? Dampaknya? Kan Allah mendidik Kalau kita. manfaatnya dalam artian jangan kau berkata bahwa kau tidak melakukannya. Dalam arti gua tadi ke pasar, tapi kau nggak ke pasar. Iya. Itu boleh pas. Tapi kalau kita dalam menghimbau, ya jangan ya ibaratnya amanu bertakwalah ini. Lu aja belum bertakwa. Enggak gitu. Kalau Ya. itu ada nada pesimistis Nah, dari Bapak. Ada pesimistis dari Bapak. Jadi begini loh Pak. Allah itu mendidik bukan kita. saya pesimistik lah. Ya, karena kalau terjemah letter law, ini bisa menggiring orang tidak berani berbicara yang hak. Karena dia sendiri belum mampu melakukan. Makanya saya bilang ini kaitannya hubungan Bapak dengan Allah, bukan dengan orang lain. Karena Allah juga setelah ayat itu berkata kabur rahmatan indallah. Jadi kita gini loh. Kita kan mau samina batona pada Allah kan? Samina batona. Allah kasih tahu kita, kamu kalau ngomong sama orang lain, Saya sih bukannya. bentar dulu, sebentar Pak. Saya bukan mengkritik ayat kan. Ya, saya nggak bilang Saya begitu. mengkritik bagaimana kita menanggapi ayat ini. Apa maksud Allah? Makanya Atas ini. maksud Allah bilang, aku. Terjemah yang kita bacakan ini sangat simpel. Makanya gini Pak, Allah berkata, aku marah apabila kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Sampai situ aja. Oh iya, kalau Allah murka, maka saya akan berusaha. Gitu. Jadi jangan kita mempertimbangkan persepsi orang. Udah, pokoknya Allah berkata hukumnya nggak boleh kamu ngomong sesuatu jika tidak kamu kerjakan. Soal sanggup atau nggak sanggup itu kan soal mastatotum, kemampuan kamu. Anda berkata bertakwalah. Ya saya belum tentu, bukan belum tentu. Saya akan berusaha takwa. Gitu Pak. Jadi jangan mengecilkan diri sendiri juga. Ini Karena ayat. itu, kalau antum bilang ini adalah persepsi saya, ya kan? Saya ngelihat ini bisa persepsi general. No problem. Dalam mengambil terjemah yang ada. Makanya Kalau kita iya, aplikasikan kepada dakwah, iya, gitu kan. Persep- Kalau bicara bukan dakwah, Mm-mm. itu pembohong namanya, atau munafik. Makanya Tetapi itulah di tujuan posisi- Allah. Di posisi sebagai dai. Ya. Itulah tujuan Allah. Seorang penegak kebenaran atau penegak keadilan itu tidak boleh mengatakan sesuatu yang dia tidak yakini juga dan tidak jalankan juga. Jadilah orang yang konsisten, istiqomah namanya. Kan itu yang kita mau, Pak. Menjadikan diri kita istiqomah. Ya, kita nggak mau jadi tukang obat dong. Kita bilang bahwa, oh ini minum ini obat ini manjur, tapi gue sendiri nggak minum. Nah itu Allah marah dengan orang seperti itu. Berarti dia tidak berlaku kebaikan yang dia lakukan pada orang lain untuk dirinya sendiri. Itu saja kok sebetulnya. Jadi, mendidik kita. Dilengkapi dulu ilmu dan perbuatan kita baru kita ngomong. Sure. Kita ngomong dulu sambil kita mengenali Tuhan. Dua-duanya sama, dua-duanya baik gitu. Toh kita nggak ada niat kan untuk yang kita omongin ini kita nggak jalanin, nggak ada niat kan? Nggak ada. Kita hanya takut kalau kita sendiri nggak bisa melaksanakan. Ketakutan itulah kemudian dilindungi oleh Allah. Jadilah orang yang konsisten. Apa yang kamu ucapkan berlaku untuk kamu juga. Itu loh sebetulnya. Jangan jadi orang munafik. Jangan bohongi dirimu sendiri dong, gitu loh. Kayak saya ngomong misalnya nih sekarang begini. Wah, fikih panjang lebar fikih haji gitu. Ya saya sudah melaksanakan. Dan saya juga yakin bahwa yang saya laksanakan itu benar. Berdasarkan keturunan gitu. Ya saya sampaikan. Itu aja. Sama misalnya Bapak disuruh ngomong soal kematian. Bapak belum pernah pengalaman mati.
Tapi kan pasti mati. Dan mati itu ada informasinya banyak. Gitu. Akhirnya sedikit kita ngomong soal mati. Gitu. Jadi ini jangan dianggap sebagai pembatasan, justru dianggap sebagai pembentukan diri kita agar kita jadi istiqomah. Saya bukan menyatakan itu sebagai pembatasan. Saya mengatakan kalau kita salah bertarjamah ini, maka sebagai limitasi. Kan pembatasan. Iya. Saya alhamdulillah nggak mengambil ini sebagai pembatasan. Oh bagus kalau Bapak nggak mengambil. Apa? Ya kalau Bapak nggak mengambil itu sebagai Saya pembatasan bagus. hanya membawakan kepada audiens. Heeh. Jangan sampai malas menyatakan mungkin ke anak kita begini karena kita sendiri kagak. Iya. Itu yang saya Itu kan. bawa reminding gitu loh. Tapi Allah juga kan ini kan Allah melempar hukum nih pada kita. Kamu jadilah orang yang benar, yang konsisten, mulut, hati, sama perbuatan sama. Ini kan gitu mestinya. Jangan jadi orang munafik gitu. Itu loh maksudnya. Yang ada misalnya orang bapak belum bisa menjadi jujur, tapi ngajarin anaknya jujur. Iya, ya itu natural Pak. Misalnya seorang copet. Nah, kamu jangan kayak bapak ya. Kamu kalau bisa jadi orang bener. Tapi bapaknya nyopet terus gitu. Nah, itu kan kacau kan? Itulah yang masuk ayat ini. Kamu kalau bisa jangan kayak bapak. Bapak ini udah masalah nyopet di mana-mana gitu. Gitu ya? Ya, dia ngasih tahu, tapi dia sendiri nggak bisa berhentiin copetnya gitu. Itu yang masuk ayat itu gitu. Atau yang simpel gini seperti UAS mengilu apa sodako gitu, tapi dia langsung duluan. Mencontohkan. Ya itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi begitu. Jadi misalnya kita lagi dakwah soal infak sama sedekah. Makanya kita langsung tanya, ini masjid ini butuh apa nih? Butuh apa? Dia keluarin dari dia 5 juta. Nih saya duluan, ayo semua. Nah itu apa lagi? Berarti dia menghimbau sekaligus langsung mencontohkan. Sendiri pelit. Iya kan? Ya, Mansur. Kayak di sini kan, udah saya sering sindir kan. Kalau Bapak mau pinter dalam ilmu, manjain gurunya. Itu kan sindiran. Dulu saya pernah bilang 2013 begitu. Ini nggak datang nih, ada paru goreng, sate padang, duit kagak datang ke rumah. Emang itu bebel, tergantung muridnya, gitu. Jadi Pak Tom, jangan ragu untuk menjadikan ini ayat sebagai pelajaran Allah pada kita, agar kita dididik jadi orang yang konsisten. Karena harga orang itu dari lisannya, makanya disebut jangan katakan sesuatu. Harga orang dari lisannya. Kalau dia udah ketahuan bohong, maka julukan kepada orang itu tukang bohong. Allah sendiri nggak begitu, gitu. Atau istilahnya calo, kalau kata istilah Pak Sugeng. Ngaji. Dia sendiri pulang tidur. Bogor. Orang semua naik bis, dianya sendiri masih tetap di situ, gitu. Ngerti nggak? Untuk keuntungan dirinya sendiri. Ini yang saya maksud kaitannya dengan dakwah. Jadi kita berkata dulu, balik dari aja, atau kita berkali dulu dengan itu, baru kita naik. Ini cara dakwah secara ini yang apa namanya, yang resmi gitu. Kalau yang menyampaikan ke anak itu kan itu udah biasa. Saya akan menceritakan pengalaman saya sendiri. Kalau saya berdakwah, saya selalu harus membekali dengan sempurna apa yang mau saya dakwahin. Dari mana-mana, dalil-dalil segala macam gitu. Kenapa tujuannya begitu? Nanti kalau saya dibalikin bagaimana? Kalau saya nggak siap. Kalau Ustadz bagaimana? Masalah ini Ustadz bagaimana gitu? Nah, Sambil jalan ya. sambil jalan pasti, sambil jalan. Karena kesempurnaan kan cuma milik Allah. Gitu. Misalnya masalah sholat, ya Bapak bekalilah ilmu dengan sholat. Apa namanya sholat itu apa, rukunnya bagaimana gitu. Soal nanti di jalan kemudian ada pertanyaan kepada Bapak, maka kalau nggak tahu, la adri, bukan berarti Bapak dosa. Saya nggak tahu itu, ntar saya cari lagi. Nggak apa-apa dakwah begitu. Jadi jangan terlalu streng juga melihat ayat ini sebagai, waduh, ketat, jangan.
Tapi ini mendidik kita untuk menjadi orang yang konsisten, mulut dan perbuatan. Dan konsisten. Konsekuen. Konsisten dan konsekuen. Hati-hati, ya. Kan kita nggak demen juga lihat orang yang nasihat sono, nasihat sini, tapi dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Kita aja nggak demen sebagai makhluk. Apalagi Allah yang menciptakan kita. Makanya dikatakan, ya, wahai orang beriman, kepada orang beriman loh. Lima taf'alu, ya kan? Lima takuluna mala taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau nggak bisa sendiri gitu? Maka aku marah kalau kamu begitu gitu. Kalau itu udah menunjukkan dan masuk di dalam teknis gitu ya. Ah. Dakwah. Kan kita bicara dakwah bangunan. Iya. Kita pengen mulai. Iya. Sambil jalan-jalan ataupun nunggu sampai kita dengan kalau Nunggu itu nggak ada ukurannya. Iya, Nanti kalau bapak udah sempurna, merasa sempurna, tahu-tahu bilang, oh iya masih kurang lagi, masih kurang, nggak ada dakwah nanti. Nah itulah dak maya dibuka ilama ya ribuk. Ya, tinggalkan yang ragu. mulai aja. Mulai aja dakwah. Dan kuncinya dakwah supaya sukses, jangan minta penilaian orang lain. Amplop. Upload belakangan. Karena lillahi ta'ala kita kan. Sempat saya kutip dari pikiran itu Bang yang mengatakan beliau dari dulu udah pada nah, sedangkan mereka sendiri menyatakan mereka tuh belajar dakwah, belajar meniru-niru. Iya. Dari kita tahu negara rumah gitu kan mereka tuh dakwah yang nggak ada ilmunya gitu. Memang nggak ada ilmunya. Iya kemarin sempat bisa bilang gitu kan. Iya. Makanya saya jadi bingung kita mulai dulu sambil jalan atau tunggu dulu sampai betul-betul. Bukan, yang saya maksud nggak ada ilmunya begini loh. Mereka nggak menghindari fikih. Mereka hanya fadil amal aja, jadi mengini orang gitu. Padahal kan agama ini bukan hanya itu. Agama ini ada masalah akidah, masalah fikih, pemahaman gitu. Mereka serahkan pada syekh-syekhnya. Udah kalau mau belajar fikih sana, masail ke sana semua. Gitu. Berarti orang membatasi sesuatu berdasarkan kemampuannya. Nah, kan Bangun juga bilang itu dakwah pribadi. Kalau kita, kalau mereka dakwah berjamaah gitu. Mana ada istilah begitu dari Rasulullah. Gitu. Jadi, udah. Yang penting ayat ini menunjukkan bahwa kita mesti konsisten dan konsekuen. Soal mampu nggak mampu ya itu ya kita usahakan sendiri lah gitu. Ya. Terakhir sekali, kita kalau memutuskan sesuatu jangan ada kepentingan pribadi. Artinya jangan mau diberikan sesuatu, jangan mengharapkan sesuatu. Ya, artinya kita nggak boleh cari keuntungan dari perkara orang. Atau juga jangan mau disuruh sama orang yang berperkara supaya dia dimenangkan, kita dikasih sesuatu. Nah udah itu kacau. Ya. Jangan juga ngambil kesempatan ini karena orang dua-dua yang berperkara ini bodoh-bodoh, gua ambil keuntungan. Jangan. Ya. Kita lihat sekarang hukumnya. Hadis nomor 5. Dari Abu Wail dari Masruk, dia berkata Nabi SAW bersabda, ya, Al-Qadi Hakim, Al-Qadi iza akala jika memakan, ya, al-hadiyah barang yang dihadiahkan padanya, maka dia telah makan kemurkaan, dan jika dia menerima suap maka itu akan menariknya pada kekufuran. Jadi orang kalau disuruh memutusin perkara sesuatu itu nggak usah nerima apa-apa, nggak usah ngarep apa-apa. Maka kata-kata yang namanya kata-kata wani piro itu jangan diucapkan. Pak saya ada masalah, oke sini. Ya. Jangan sekali-kali kita minta sesuatu ngarepin sesuatu. Oke. Juga orang yang berperkara jangan janjiin sesuatu. Pak kalau ini gol Pak, Bapak bisa nyelesain saya berantem sama Pak Sugeng, bisa gol. Ya tenang dah, Marlboro kirim misalnya gitu misalnya ya itu. Ya orang-orang yang suka kirim Marlboro tuh orang-orang penyogok gitu. Ya.
supaya nggak hafalan. Itu masalah jadi. Belum dibuka. Kamu balik dulu. Gua begini salah. Ya. Apa kata Rasul? Kalau dia makan barang hadiah yang diberikan padanya, dia telah makan kemurkaan Allah. Kalau dia menerima suap, maka dia akan tertarik kepada kafir, ditarik kepada kekufuran. Ini maksudnya apa? Tadi kaidahnya, seorang hakim nggak boleh putusin dalam keadaan marah. Maka kata Imam Syafi'i, seorang hakim juga tidak boleh putuskan sesuatu dalam keadaan lapar. Begitu dia lapar, begitu dia merasa miskin, maka dia lihat orang yang berperkara itu pakai gelang emas, pakai segala macam. Mulai dia hawa nafsunya timbul. Ya udah, gue selesaiin. Lalu dia minta sesuatu, dijanjikan. Nggak boleh. Hakim itu bisa netral. Makanya hakim-hakim di Indonesia itu digajinya tinggi-tinggi, Pak. Hakim pengadilan negeri itu per jam, Pak. Per jam sidang itu berapa? 1,6 juta. Kalau dia lagi bikin berkasnya juga per jam itu dibayarnya. Jadi satu hakim di Indonesia itu bisa bawa uang satu bulan minimal 30-40 juta dari honornya itu. Dengan maksud dibayar gede supaya dia nggak ngambil lagi proyek gitu loh. Itu hakim Indonesia gede-gede, apalagi hakim agung Mahkamah Agung, Pak. Ini kita komplek MA nih, gede-gede itu, Pak, terimanya. Dengan maksud supaya ini tadi, jangan sampai dia terlibat di dalam urusan dikasih hadiah atau gratifikasi segala macam. Lihat lagi hukumnya, hadis nomor ke-8. Kalau tadi kemurkaan Allah dan kufur, sekarang lihat hadis nomor 8. Dari Al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menjadi perantara kebaikan untuk saudaranya dengan sebuah pertolongan, maksudnya dia memutuskan perkara dia apa ya, kemudian saudaranya itu memberikan hadiah padanya lantaran pertolongan tersebut, lalu dia menerimanya, maka sungguh dia telah mendatangi salah satu pintu besar di antara pintu-pintu riba. Saya pengen punya pamrih gitu loh. Anda 1 bulan saya ajarin 4 kali pertemuan, ajarin agama gitu. Mbok kasih 50.000 satu kepala gitu. Saya terima. Maka saya telah mendatangi pintu besar dari pintu riba. Saya ambil manfaat kebaikan saya kepada Bapak, saya ambil manfaatnya, sedangkan manfaat dari Allah itu lebih besar lagi, tapi saya ngambil gitu. Saya udah makan riba. Ya bukan neraka lagi. Kalau Marlboro sih udah sengaja. Ya. Kalau ini Marlboro nih dalam rangka apa nih? Kalau ini biasanya dari lo gue jual lagi biasanya. Lo nggak itu. Apa ya? Bukan. Maksudnya perantara itu syafaat. Maksudnya perantara itu dia jadi pemberi syafaat. Kan yang kasih syafaat kan Allah nih. Dia jadi perantara. Maksudnya dia eksekutor dia. Aduh. Mau disyafaat kebaikan pada orang. Kayak saya ini sekarang nih. Saya lagi menjadikan syafaat kebaikan Allah kepada Bapak kan. Ngajarin ilmu gitu. Tiba-tiba saya ngarepin atau Bapak iseng gitu, Ustaz, ini Ustaz, bulan ini lah Ustaz gitu. Saya pasti tolak tuh. Mana? Gitu. Cuma 20.000. Kalau 2 juta mah gue sorry aja nih, ya kan? 20.000 satu orang. Kaliin 16 orang, ya. Nggak berasa Pak kalau buat beli-beli apa gitu. 2 juta satu orang baru. Untuk ukuran ustaz-ustaz di kampung, Iya. hidupnya memang nggak ada penghasilan dari lain. Iya. Dia menghasilkan dari ceramah. Itu hukumnya seperti apa? Jadi kata Rasulullah, yang berhak dapat upah dari agama ini cuma pengajar Quran. Kayak Pak Agus nih boleh nih. Kalau dia mau buka kelas dia narik bayaran boleh. Ngajarin Quran. Baca, tajwid, nahwu shorof, balaghahnya segala macem gitu. Tapi kalau udah urusan mix kayak gini ya, mau balik tuh mesti kaya Pak. Kalau bisa mesti kaya. Jadi agama jangan jadi profesi. Jangan jual tahlil ya.
Oh Pak, gue nggak pernah dikasih amplop, ente aja yang dikasih amplop. Tahlilan kadang-kadang suka ngasih amplop. Nggak apa-apa, terima aja. Iya. Nggak apa-apa itu. Iya, cuman Bapak jangan ngasih orang itu karena dia mimpin tahlilan. Bilangnya gini, ini transport nih. Kalau saya dikasih transport kan, saya bilang rumah gue deket 3 gang dari sini katanya. Ini transport nih. Ya udah gue panggil beca terpaksa bayar. Lantaran itu sabar dia memutuskan perkara. Apa nih yang direbutin? Apa? Lagi mediator eksekutor. Ya nggak apa-apa, mediator juga boleh. Kan maksudnya ini lantaran itu bukan mediator, akibat dari dia memberikan. Iya. Sabab lantaran itu sabab. Oh lantaran. Iya. Oh. Jadi saya dikasih honor gara-gara saya dakwahnya kayak gitulah kira-kira. Itu. Maka saya udah dapat kemurkaan Allah, saya udah kufur dan saya makan riba. Hakim itu begitu, Pak. Kalau Bapak ada orang berperkara jangan lihat, wah ini kaya nih, bolehlah gitu. Nah, ini ada satu kisah seorang hakim yang mestinya dia berkesempatan dapat untung, maka dia justru mengambil keputusan yang begini, Pak. Satu orang datang. Yang ini bilang begini, wahai hakim, saya beli rumah dia, udah saya tempatin di tanah rumah dia. Dalam rumah itu di bawah tanahnya ada harta, saya balikin sama dia. Saya bilang, saya nggak beli harta ini, saya cuma beli rumah. Kata orang ini, dia bukannya nerima, dia bilang, saya udah jual tanah sama rumahnya sama isinya, itu jadi milikmu. Dua, harta nggak direbutin, malah dioper-oper gitu. Hakim yang curang akan bilang, ya udah, buat negara aja, paham? Tapi hakim ini bilang begini, nah, daripada berantem ini nggak ada yang mau nerima, kamu punya anak nggak? Saya punya anak laki, saya punya anak perempuan, kawinin tuh anak, harta ini untuk mereka. Paham? Jadi hakim itu nggak punya kepentingan apa-apa, ngerti nggak? Ini harta, jadi karena di bawah tanah, maka ambil, kawinin anakmu, sebagiannya kasih buat mereka, sebagian sedekahkan, selesai. Itu kalau hakimnya saya, Pak. Kalau hakimnya Iksan, apa aja tuh barang? Hah? Kita jual dulu ke Glodok. Bisa lagi beli tanah, cari aja harta kan. Saya ada orang perkara, saya dapat bahwa di dari teman saya perkara menangin ini ya, lantaran sabab ya kan maksudnya. Maksudnya gimana? Lantaran lah. Yang mana, hadis mana sih? 8. 8. Lantaran Nah. lantaran itu sabab. Gini Pak ya, kita ini man syafa'ah, barang siapa memberikan syafaat. Jadi memberikan syafaat itu menjadi perantara kebaikan dari Allah kepada orang itu lewat dia, namanya syafaat, namanya perantara, ya, perantara kebaikan untuk saudaranya. Contohnya apa? Contohnya begini, misalnya orang itu terlihat kecelakaan sama kita tolong, maka kita termasuk adalah perantara kebaikan dari Allah buat dia, namanya syafaat, bukan mediator. Bukan mediator, kita yang berbuat baik. Tapi kan kebaikan kita kan nggak bisa dilakukan kalau nggak ada pertolongan Allah. Itu namanya syafaat, pertolongan kebaikan dari Allah. Lalu selesai kita tolong dia kecelakaan, keluarganya bilang, ini sekedar. Artinya lantaran pertolongan kita dapat hadiah dan kita terima, maka status saya sama dengan makan riba. Betul? Kalau Pak Tom gimana? Ini banyak bisa contoh diaplikasikan di sini ya. Iya. Bisa juga real perantara. Bisa aja. Misalnya kayak ada bilang ada orang punya masalah di warisan, nggak tahu masalah warisannya warisan bukan. Dia bisa pergi ke lawyer, ya kan? Untuk mendapatkan penjelasan yang hak. Saya sebagai perantara nih, gitu kan kebaikan. Nah, terus
Asma saya bawa nih. Punya masalah di warisan. Udah kelar, misalnya sebulan 2 bulan kemudian, Asma kasih saya hadiah. Itu riba. Tidak. Didikan lagi dari Rasulullah bahwa Anda berbuat kebaikan, jangan ada pamrih. Nah itu aja. Kecuali di awal Anda dijadikan kongsian bisnis. Logolin ini, ada perjanjian, silakan. Tapi kalau ini kebaikan Anda aja gitu loh, masa mesti diupah sih? Masa Anda dakwah mesti diupah sih? Remeh amat hidupnya. Gitu. Jadi maksudnya kebaikan Anda itu harapkanlah hadiah dari Allah berupa pahala. Jangan dari manusia, nggak ada apa-apa. Gitu. Boleh, contohnya boleh, bagus juga itu. Perantara real kan? Boleh. Tapi tetap riba. Terkecuali Anda dari awal sudah dibilang, Anda sendiri yang ngomong misalnya, kalau lo bisa gue temuin sama si Wahyu, lo mau bayar berapa? Udah lain itu. Kongsian. Di awal negosiasi. Kongsian kan. Berarti Anda pengen dari hubungan ini dijadikan hubungan bisnis. Silahkan itu masalah dunia. Kalau ini kebaikan kok. Anda lebih tahu kan. Gue tahu nih orang yang bisa kasih fatwa waris nih. Wahyu tuh, yuk ke sana. Gitu. Nggak ngomong apa-apa. Udah itu kebaikan Anda. Dan Allah lah yang berhak kasih pahala pada Anda. Kenapa lagi ngarepin yang remeh-remeh dari dunia ini kan gitu. Cuma kalau dikasih secara dipaksa juga kita tolak nih. Tetap orang yang ditolong itu saya ikhlas. Boleh diambil Ustaz? Gini loh, kita mesti bedain antara hadiah yang nimbulin kasih sayang dengan hadiah untuk tujuan tertentu gitu loh. Dulu waktu khalifah yang namanya Umar bin Khattab jadi khalifah, raja dari Persia kan kirim 1 mangkok perhiasan emas buat istrinya Umar. Istri Umar. Seneng kan dikasih begitu. Tapi dibilang sama Umar ke istrinya, kamu itu dikasih itu karena aku khalifah. Coba kalau aku bukan khalifah, mana dia kirim itu? Berarti ada udang di balik batu kan? Ada sesuatu gitu. Nah, makanya itu milik negara. Kamu ambil sebagian aja, kecil ya 1 buat dirimu, buat hatimu senang gitu. Yang lainnya taruh di Baitul Mal. Paham nggak itu? Jadi ada kebaikan yang dibayar memang, dibayar gitu. Tapi dengan motif. Nah, orang yang berbuat baik itu maksudnya dengan hadis ini, jangan minta pamrih dari manusia. Liwajhillah, karena mencari wajah Allah. Itu aja. Apalagi ngarep gitu loh. Kecuali dia kerja. Pak, saya nggak ada kerjaan, boleh nggak saya ngecat rumah bapak gitu? Boleh. Nggak ngomong honor, pasti ngarepin honor. Ya itu dia nerima ya nggak apa-apa. Kebaikan dia lah ngecat gitu, padahal nggak dibutuhin cat itu. Habis itu dia nerima honor, nggak apa-apa. Tapi ini kebaikan tadi itu loh, ngajak orang ke ustadz apa gitu, atau seperti sekarang saya dakwah gitu. Kalau bayangan saya duit gitu, nggak keluar nih Pak kebaikan. Contoh sekarang Ustadz Yusuf Mansur tuh, Bapak lihat sendiri kan, sekarang jatuh beliau. Ya. Kalau orang yang mengeluarkan izin itu termasuk seperti saya. Orang mau pasang panas izin kan, tapi saya juga enggak berharap. Iya. Tapi orang itu kasih, tapi saya masih dikasih. Iya. Bapak dikasih itu karena Bapak RW. Iya. Kalau Bapak bukan RW kan nggak mungkin dikasih. Iya. Kalau sebab itu bukan milik Bapak. Iya, kan saya lakukan. Menerima nggak apa-apa, karena Bapak mewakili masyarakat untuk menerima itu dan masukin kas. Titik. Itu bukan riba. Yang dimaksud ini perkara-perkara kebaikan pribadi kita lontarkan, lalu kita dikasih hadiah begitu. Gitu. Paling ekstrim itu, contohnya itu honor ceramah. Paling ekstrim itu saya. Makanya saya sarankan pada pengurus masjid, jangan kasih honor sama ustadznya, kasih transportasi. Kan udah lain gitu. Berakatnya udah lain. Tat ini
Tat ini untuk naik taksi, beres untuk bensin, gitu, ya. Hadiah juga, tapi lain kan tujuannya jadinya untuk membawa dia dari rumahnya ke masjid dengan transportasi. Ini ongkosnya, bukan kamu sudah ceramah ini gitu. Apa ukurannya? Ceramah bagus 500.000, ceramah jelek 500.000. Apa? Kok segitu banget gitu menghargai akhirat dengan dunia gitu. Makanya disebut riba. Orang nggak boleh punya perasaan berharap materi kalau mengerjakan kebaikan, nggak boleh. Tapi lain Pak Negeri. Nggak, sekarang gini. Contoh ya, Pak Iksan nemuin dompet, punya cewek lagi, isinya full, ratusan ribu segepok gini, sama kartu kredit, kartu ATM gitu. Pada waktu mau mengembalikan ke rumahnya karena jujur, apa yang ada di benak? Nanti dapat uang, nanti bisa pacaran sama dia atau apa? Itulah riba di situ. Harapan itu tuh namanya riba. Iya, ngambil manfaat sih dari kebaikan. Mungkin kalau mau taruh di amplop coklat, kasih polisi atau kasih siapa, kirim ke rumahnya, kita nggak usah muncul. Berarti keikhlasannya nggak ada. Iya, itu dia namanya syahwatan khafiyah. Ini sebenarnya hadis mengenai syahwatan khafiyah. Jadi ada harapan dari kita, kebaikan kita nilai dengan harta dunia gitu loh. Bisa dan setan. Iya. Bisa dan Iya, gitu. bisa dan setan mengulangi tetap melakukannya. Kita tidak berharap. Iya. Kemudian sebagai bentuk apresiasi barang Iya. itu, kita diberi, Iya, tinggal ditarget. Ha. Apa itu masuk juga? makanya. Dan sekarang dia udah enggak, kalau dia misalnya masih raja, dia masih pejabat, kita masih berharap nanti ke depannya masih, dia udah enggak lagi nih berhenti. Terus? Enggak ada sawah hobinya lagi. Dengan penuh keikhlasan karena dia merasa terbantu, ya kasihlah hadiah kita. Ya. Itu masuk ke dalam hukum itu tadi yang di awal. Rasulullah bilang, salinglah kamu memberi hadiah supaya timbul kasih sayang. Pak Tom kasih hadiah sama saya. Saya hadiah handphone. Terus saya tolak. Enggak. Karena Pak Tom berkata, saya jadi tahu ilmu puluhan tahun ini karena Ustadz. Gitu. Jadi ngomong harus jangan ada ngomong kita. Kasih. Terus itu Ya, tapi yang paling akhirnya Itu kan contoh. mancing. udah gue kaget iPhone masalahnya. iPad. Itu masuk dalam hukum karena beliau kan bukan berkata ini honor Anda mengajar saya selama ini. Enggak. Saya menolak. Saya nggak ada masalah dengan saya mengajar puluhan tahun ini, nggak ada masalah dengan pribadi saya, dengan harta dunia gitu. Tapi beliau bilang apresiasi saya, penghargaan saya, ya kan? Oh, bisa sindir-sindir kan dulu kan? Ini kertas nih, gue beli nih gitu. Printer gue beli. Beliau paksa saya. Tapi bukan itu intinya sebenarnya beliau. Beliau cuma pengen merayakan ulang tahun saya. Datang ke rumah. Ya udah kita. Saya banyak case pribadi saya. Tiba-tiba datang hadiah sama saya. Tinggal istri saya. Ngapain sih beli ginian? Aku nggak ada beli apa-apa. Coba lihat dari mana, siapa pengirimnya? Tahu-tahunya nggak sama saya beli siapa saya main. Padahal saya udah dapat cinta. Apakah itu Enggak. Itu maksud saya sih. Jadi di sini ini kan letterless begini aja nih. Iya. Mungkin ada urut-urutnya gimana gitu loh kan. Jadi ada mutasil, Pak. Mestinya syaratnya harus ada mutasil gitu loh. Mutasil itu begini, bersambung antara hadiah itu dengan apa yang telah dia lakukan gitu. Kalau itu silaturahim, parsel segala macam itu yang dikatakan Rasulullah tadi secara umum, salinglah kamu memberi hadiah agar timbul rasa kasih sayang di antara kamu. Dan ingat loh,
Bisa jadi Bapak menjadi pemalas dalam soal ini apabila Bapak dalam posisi diberi terus. Padahal Rasulullah bilang, aku diberi hadiah aku terima, diberi sedekah aku nggak terima. Diberi hadiah, aku balas lagi hadiah itu. Nah, kita kadang-kadang malas balas. Jadi kena hukumnya di situ. Tapi itu bukan riba. Yang dimaksud gini loh, ada sebuah benang merah di mana berbuat kebaikan ini kemudian langsung mutasil dikasih. Dan juga ada unsur harapan itu. Cacatnya di situ, Pak. Cacatnya di situ, maka riba. Nah, masuk ke dalam hakim ini saya masukkan lebih menguatkan lagi bahwa hakim tuh nggak boleh ada vested interest, nggak boleh ngambil keuntungan dari kebaikan dia memutuskan secara adil, nggak boleh nggak hargain gitu, nggak boleh. Nah, makanya kata-kata wanipiro bagi orang-orang terkenal tuh nggak boleh. Kalau ini memang related to our subject, Yes. yaitu sifat-sifat hakim, Iya. pas. Tapi dalam kehidupan ini diaplikasikan. Jadi tergantung case-nya gitu loh. Iya. Niat, rencana, ngarep gitu loh misalnya, itu kan banyak case-case gitu. Sangat banyak Banyak. dan dominan Biasanya kita. bertanya, makan ini wah gue udah makan riba. Makanya hukum hadiah dalam Islam itu bahkan sunnah muakkad. Kalau bisa Anda kasih hadiah sebagai apresiasi penghargaan terhadap orang dalam hal tertentu gitu loh. Ya. Dan ini juga bisa menjadi haram ngasih hadiah ini kalau dibaliknya itu apresiasinya apresiasi buruk. Ini ABG nih ya, di kantor gue nih ada sekretaris baru tapi masih ABG 22 tahun. Orangnya sumeh, murah senyum ya. Akhirnya kita kirim pulsa gitu. Hadiah juga kan? Pulsa terus. Yang berpahala kalau kita kirim pulsa kita nggak kasih tahu dia. Dia wah tiap hari kaget. Pulsa 5.000, pulsa 4.000 tanpa tahu siapa yang kirim. Ah, baru itu berpahala. Anda menyenangkan hati orang lain kan berpahala. Tapi ketika kita kirim kita bilang, udah terima belum? Matanya dari apa? Udah terima apaan, Mas? Itu loh, itu. Kan mulai ribanya di situ. Jadi kebaikan kita itu nggak boleh kita hargain dengan hal yang remeh. Yang namanya dalam Al-Quran samanan qalilan. Harga yang buruk, harga yang rendah gitu. Ngapain? Sayang Pak, kalau saya begini, sebetulnya Bapak kan mau bayar kan? Udah 19 tahun ngaji di sini, mau sih kalau saya bilang, tolong Pak sebulan 50.000 buat saya beli kertas, mau Bapak nggak bayar? Nah, lebih dibayar. 500.000 aja dibayar kali. Kenapa? Karena Bapak merasa mendapat manfaat. Kalau saya mau curang-curangan, gue manfaat buat gue apaan? Manfaat buat saya cari ridho Allah gitu. Yang benar begitu. Jadi jangan diwarnai dengan itu. Kalau hadiah-hadiah itu mutlak ada hukumnya juga. Salinglah kamu memberi hadiah, silakan itu. Cuman hadiah yang baik, hadiah tanpa minta balasan, tanpa minta ada sesuatu setelah hadiah itu. Itu bagus. Makanya saya bilang, berani nggak Bapak? Misalnya Bapak ketahui di komplek kita ada janda punya anak 2 misalnya gitu. Lalu Bapak tahu bahwa gaji dia kecil, suaminya udah meninggal, maka Bapak transfer ke rekening dia setiap bulan 1 juta misalnya, tanpa dia ketahui siapa yang transfer. Berani nggak? Kalau nggak berani, tolong 10 juta, ayo. Kalau nggak berani juga, tolong 100 juta. Terus Bapak senang dari jauh lihat dia bahagia. Aduh, dia udah bisa beli ini buat anaknya, beli motor buat anaknya segala macam. Dari Bapak padahal duitnya, tapi tanpa sekecap pun sampai Bapak mati dia tahu bahwa itu dari Bapak. Itu yang benar. Tapi begitu Bapak kasih tahu dia, maka yang Bapak harapin bisa tidur sama dia, itu riba di situ. Soalnya surat Al-Insan berkata begitu. Ya kan Pak? Surat iya.
sesat katanya. Aliran sesat. Ya, jadi hakim nggak boleh punya kepentingan pribadi, terutama dia nggak boleh makan barang yang dihadiahkan padanya pada saat dia lagi menangani kasus, tiba-tiba datang hadiah untuk merangsang dia supaya putusannya jadi kacau kan. Kedua, dia nggak boleh menerima suap yang akhirnya memberatkan keputusannya. Ketiga, dia tidak boleh menerima hadiah itu karena resikonya dia dalam agama statusnya makan riba, mengambil keuntungan yang banyak dari keputusannya yang sedikit. Itu jelas clear kok udah. Hakim nggak boleh gitu. Maka hakim tidak boleh mengerjain para terdakwa yang bodoh-bodoh juga. Bahwa hakim bisa saja memutuskan, udah harta yang kamu perebutkan sita buat negara, padahal buat pribadinya gitu. Nggak boleh. Justru dia harus berbuat keputusan supaya seadil-adilnya kepada orang tanpa berharap sesuatu. Itu orang bijaksana, makanya sifat kebijaksanaan hakim. Kalau bapak nggak mau bijaksana juga nggak apa-apa, pilihan aja kok. Ya, nah itu terakhir hadis nomor 3. Hadis nomor 3 dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, dahulu di masa sebelum kalian ada seorang laki-laki yang membeli sebuah bangunan. Lalu dia menemukan bejana besar yang terbuat dari emas dari dalam tanah di bawah bangunan yang telah dibelinya tersebut. Lalu dia berkata pada mantan pemilik tanah, aku hanya membeli tanah darimu dan tidak membeli emas ini. Lalu mantan pemilik tanah berkata, sesungguhnya aku menjual tanah beserta apapun yang ada di dalamnya. Keduanya pun lalu menemui seorang hakim, dan hakim itu berkata, apakah kalian berdua memiliki anak? Salah seorang dari keduanya menjawab, aku memiliki seorang anak laki-laki. Dan lain-lain menjawab, aku memiliki seorang anak perempuan. Hakim tadi berkata, nikahkan saja anak laki-laki dan anak perempuan kalian, dan berikanlah kepada mereka nafkah dari bejana emas tersebut, serta sedekahkan sisanya. Kalau pada titik di mana dia dilaporkan bahwa orang ini nggak mau duit, duitnya ada, netral, bisa saja hakim bilang, itu duit saya sita. Ya kan, San? Tapi dia bilang, dibalikin lagi. Tanpa keinginan ngambil keuntungan coba dari peristiwa gitu. Ini menunjukkan bahwa orang yang berperkara dua-duanya jujur, hakimnya pun jujur. Itu yang kita cari, kita pengen kayak gitu ya sebenarnya. Nggak rebutan dunia. Iya, makanya yang beli tanah juga hebat. Kayak Rasman nih. Iya. Apaan tuh kayak Rasman? Itu masuknya inovasi. Apa? Hakim itu masuk. Iya, sebenarnya masuk inovasi juga. Tapi sifat dia kebijaksanaan nggak ngambil untung masuk sini. Kebijaksanaan. Bahwa dia menghukumi itu inovasi dia itu. Baru kan keputusan begitu. Bapak bener nggak mau ini mas nih? Enggak, ini bukan hak saya cuma beli tanah doang. Lah bapak, iya saya kan jualnya tanah itu sama isinya doang. Dua-duanya nggak mau. Masya Allah, hakim langsung begini, boleh juga nih mas. Enggak, tapi dia bilang, ya udah nih harus ada yang punya nih harta. Bapak punya anak, bapak punya anak, kawinin, kasih dia sebagian sedekahkan. Ya orang itu jadi berpahala, hakimnya pun berpahala. Itu loh. Nah. Itu tadi yang jual tanah bukan manusia. Hakimnya juga bukan manusia. Gitu. Udah terkenal di langit itu. Tapi ada cara lain nggak? Ini masing-masing membeli dan menjual nggak punya anak. Siapa yang bisa? Ya itu tergantung bapak sekarang. Berfotolah dengan hatimu. Istafti kolba. Terbantu bapak gimana? Ntar lu ambil lagi. Udah masuk KSRB, malamnya gini, beli mie goreng, beli sate. Pokoknya kalau duit nggak ada pemiliknya ya jadiin ke Baitul Mal aja. Ya, demikian semoga manfaatnya. Kita dialog setelah saya tutup ini. Semoga pelajaran zuriat ini menjadikan kita menjadi orang yang istiqomah. Ya, dan minggu depan kita mulai bab talak dan rujuk perceraian. Ya, saya rencanakan sih cuma 17 kali pertemuan, bisa lebih. Kalau kurang enggak mungkin 17 kali pertemuan ya itu. Tapi kita hanya jalanin di bulan Maret ini hanya 4 kali pertemuan, karena 4 kali pertemuan di bulan Ramadan ada tugas dakwah dari Bapak yang akan saya sampaikan minggu depan tuh. Materinya ada 32,
nanti diundi, Bapak dapat dapat kematian, dapat khitanan, dapat apa haji segala macam. Udah ada dalilnya Al-Quran dan hadis satu-satu. Bapak hanya bicara 10 menit. Nggak usah pakai dalil lain kalau ini. Dan kalau jangan kayak Pak Sugeng bilang 10 menit, gue pembukaannya 7 menit, dakwahnya cuma 3 menit, jangan gitu. Itu curang, tuh riba tuh ya. Ngambil untung. Pokoknya laksana itu. Sesudah bulan Syawal kita mulai lagi masalah talak. Habis masalah talak selesai, insya Allah mungkin Desember kita mulai masalah faraid atau warisan. Jangan mati dulu sebelum Desember, ya supaya punya ilmu buat bagian warisan. Terus mungkin di antara Bapak ada yang mau mendampingi saya ceramah di Anas hari Minggu besok ini habis subuh dengan tema sabar. Ya, barangkali ada yang pengen tahu mengenai sabar, silakan hadir ya. Semoga ada manfaatnya semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.